Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Nah, Sobat semuanya, pada segmen Paham Ilmu kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang uniknya belajar elastisitas dan hukum Hooke. Nah, kali ini kita akan membahas bagian 2.3 tentang rangkaian pegas, seri, dan paralel. Nah, apa saja yang kita bahas? Tentu ada dua bagian. Yang pertama adalah rangkaian pegas seri, dan yang kedua adalah rangkaian pegas paralel. Sobat semuanya, kita mulai untuk pembahasan yang pertama tentang rangkaian pegas seri. Nah, sobat semuanya, ini ada contoh rangkaiannya, jadi dinamakan seri seperti ini. Ada 3 pegas, K1, K2, dan K3. Disambungkan langsung ujung-ujungnya. Nah, ini yang dinamakan dengan seri. Nah, kemudian bagaimana kalau ini diberi gaya? Contoh diberi beban, ya. Jadi di sini diberi beban. Maka dia akan bertambah panjang seperti ini. Nah, ini misalkan bebannya F. Kalau nanti diketahui massa berarti M kali G. Nah, sobat semuanya, bagaimana sifat-sifat yang dimiliki pada rangkaian pegas seri ini? Kita lihat. Nah, yang pertama, ternyata gayanya sama. Jadi sobat semuanya, kalau ditarik dengan gaya F, maka ini ada K1 ditarik dengan gaya F1, kemudian K2 ditarik dengan gaya F2, dan K3 atau pegas 3 ditarik dengan gaya F3. Ternyata sifatnya adalah gayanya sama. Berarti F1 akan sama dengan F2, akan sama dengan F3, akan sama dengan F. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya tentang perpanjangan total, maka perpanjangan total adalah ini. Nah, ini disebut dengan delta X total. Ini sampai sini, ya. Maka, ini sebetulnya adalah jumlah dari semuanya. Ini punya delta X1, yang di sini punya delta X2, yang di sini punya delta X3. Maka, kalau ada rangkaian seri, delta X-nya itu adalah jumlah dari semua perpanjangan pegasnya. Jadi ini jadi delta X1 plus delta X2 plus delta X3. Nah, tinggal menjumlahkan, ya. Nah, ada satu lagi sifat yang penting, yaitu tentang konstanta pengganti pegas seri. Nah, apa itu? Ternyata memenuhi rumus seper K seri sama dengan seper K1 ditambah seper K2 ditambah dengan seper K3. Inilah 3 sifat penting yang perlu dipahami. Nah, sobat semuanya, mari kita pahami dalam bentuk soal, ya. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini yang pertama. 2 pegas dengan konstanta K1 500, K2-nya 1000, disusun secara seri, kemudian diikat pada statif dan digantungkan. Jika beban 300 gram diikatkan pada ujung bawah pegas, gaya yang dirasakan pegas K1 dan pegas K2 masing-masing F1 dan F2. Ingat, ini adalah K seri atau pegas disusun seri. Sobat semuanya, sifat utamanya tadi adalah gaya yang diberikan sama. Berarti nanti F1 akan sama dengan F2. Akan sama dengan F. Nah, F-nya adalah dari beban 300 gram. Berarti menggunakan M kali G. M-nya 0,3 karena dalam kilogram kalikan 10. Berarti 3 Newton. Nah, inilah yang disebut dengan konseptualnya. Jadi kita menggunakan sifat F-nya sama. Berarti apa jawabnya? 3 Newton, yaitu A. Semoga mudah untuk dipahami. Nah, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Nah, ini ada seri juga, seperti ini susunannya. Perhatikan susunan 3 pegas dengan konstanta. Nah, konstantanya beda ya. 400, 600, 1200. Anggap susunan pegas hanya dipengaruhi oleh beban. Jadi hanya gaya dari sini saja. Ini hanya F ini aja. Nah, jika susunan pegas diberi beban sehingga bertambah panjang, nah berarti ini sama dengan apa? Delta X.
total 6 cm. Maka pertambahan panjang pegas masing-masing adalah berapa? Berarti delta X1, delta X2, dan delta X3. Nah, sobat semuanya, perlu kita pahami konsepnya juga bahwa delta X itu total itu adalah pertambahannya. Berarti delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3. Berarti semuanya dijumlahkan hanya 6. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Berarti 6. 6, 6, 6, jelas ini salah. 3, 3, 3, ini jelas salah. Berarti jawabannya C, D, dan E. Nah, bagaimana untuk menemukan yang mana? Maka perlu kita perhatikan. Nah, di sini ada kesebandingan. Sobat semuanya, delta X dijumlah, tetapi F-nya tadi sifatnya adalah sama. Berarti bisa kita gunakan rumus F sama dengan K delta X. F-nya sama, maka berlaku rumus delta X sebanding seper K atau berbanding terbalik. Berarti kalau saya tanya berapa delta X1 banding delta X2 banding delta X3, maka sama dengan seper K, K-nya langsung seperempat ratus, berarti seperempat ratus dibanding seper 600 dibanding seper 1200. Kalikan aja semua 1200. Berarti di sini dikalikan semua ya. 1200 berarti ini hilang, ini 1 ya, ini 2, yang ini 3. Berarti 3 banding 2 banding 1. Nah, sobat semuanya, 3 banding 2 banding 1. Kalau kita jumlahkan 6, berarti tepat di sini 6 cm. Berarti jawabnya delta X1 adalah 3, 2, 1. Berarti jawabnya C. Semoga mudah untuk dipahami. Nah, sobat semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, semoga lebih seru untuk soal berikutnya ya. Contoh soal yang ketiga untuk rangkaian pegas seri. Sobat semuanya, kita baca soalnya. 2 pegas dirangkai seperti pada gambar. Nah, tidak ada keterangan seri atau paralel. Tapi langsung tahu gambarnya. Dari gambar ini jelas ini adalah seri. Susunan seri atau rangkaian seri. Konstanta pegas K1 3000, K2 6000. Susunan pegas tersebut dapat diganti dengan satu pegas yang memiliki konstanta sebesar titik. Berarti ini akan diganti menjadi 1. Nah, sobat semuanya, menjadi 1 otomatis menjadi K seri. Berarti sama saja bahasanya adalah menentukan konstanta pengganti seri. Apa tadi rumusnya? Seper ya. Seper K seri sama dengan seper K1 ditambah seper K2. Silakan, bisa dijumlahkan langsung. Tetapi ini boleh diganti dengan, kalau ingin dijadikan langsung KS, maka itu ternyata sama dengan K1 kali K2 dibagi K1 plus K2. Silakan bisa dirubah secara matematis ya. Nah, kalau 2 boleh menggunakan ini. Berarti berapa? K1-nya 3000. Berarti 3000 kali 6000 dibagi dengan 3000 ditambah 6000 jadi 9000. Ribunya hilang 1. Ini 3000 berarti 3 ya. Ini dibagi 3 berarti 2. Jawabnya 2000 Newton per meter. Semoga bisa dipahami. Nah, jawabnya berarti B. Sobat semuanya, penerapan rumus dasarnya itu ada satu contoh soal lagi. Kita lihat ya untuk rangkaian pegas seri. Nah, ini sangat mirip rangkaiannya, hanya dua pegas ya. 2 pegas dirangkai seri seperti pada gambar. Konstanta pegas K1 1500, K2-nya 3000. Jika beban yang digantung sebesar M45 kg, maka pertambahan pegas K1. Nah, sobat semuanya, yang ditanya adalah delta X1. Nah, kalau tanya delta X1 gimana? Kita lihat. Ini seri. Ini berarti F-nya adalah 45 Newton. 4,5 kg dikalikan G langsung. G-nya 10, berarti 45 Newton. Kalau ditanya K1 atau delta X1, maka tidak perlu harus mencari K seri atau K total dan seterusnya. Cukup yang namanya delta X1 adalah F1 dibagi K1. Sobat semuanya, kalau seri ini adalah F1 sama dengan F. Berarti berapa?
45. Jawabnya berarti di sini 45 Newton, saya bagi K1-nya adalah 1500 Newton per meter. Nah, berarti jawabnya adalah 15, ini 45, jawabnya 3. Berarti 3 dibagi 100. Atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter atau 3 cm. Berarti jawabnya adalah C. Nah, sobat semuanya, ini tadi contoh rangkaian pegas seri. Kita lanjutkan bagian yang kedua adalah rangkaian pegas paralel. Nah, ini rangkaiannya sudah ada ya. Nah, sobat semuanya, ini ada rangkaian pegas seperti ini. Ini ada K1, ini K2, ini K3. Kemudian kalau diberi gaya, otomatis seperti diberi beban, maka dia akan bertambah. Ini F-nya. Nah, akan bertambah panjang. Nah, sifatnya apa saja? Nah, sobat semuanya, sifat pertama kalau rangkaian pegas paralel adalah pertambahan panjangnya ini. Ini kan dari sini sampai sini. Kalau kita lihat, maka semuanya delta X-nya sama. Delta X total sama dengan delta X1, delta X2, delta X3. Berarti pertambahan panjangnya adalah sama. Yaitu delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3 sama dengan delta X total. Ini sifat pertama ya. Kalau seri, gayanya sama. Tetapi kalau paralel, pertambahan panjangnya yang sama. Nah, bagaimana dengan gayanya? Nah, gayanya ini akan ditarik dengan F1, ini akan ditarik dengan F2, akan ditarik dengan F3. Ternyata, kalau ada rangkaian paralel, gaya F itu akan terbagi menjadi 3. F1, F2, F3. Berarti ini ditambah F1 plus F2 ditambah dengan F3. Dan sifat yang ketiga adalah konstanta pengganti paralel. Kalau seri itu sepernya, kalau paralel tinggal tambah. Jadi K paralel adalah K1 ditambah K2 ditambah dengan K3. Ini adalah konstanta pegas paralel. Nah, sobat semuanya, mari kita pahami dalam contoh soalnya ya. Dua buah pegas dirangkai seperti pada gambar. Nah, kita langsung tahu kalau bentuknya seperti ini langsung ini adalah paralel. Nah, jika konstanta pegas K1 300 Newton per meter, K3-nya, K2 ya ini ya, K2-nya 600, serta massa beban 9 kg, maka gaya yang bekerja pada pegas K2 sebesar titik. Jadi ini 9 kg berarti F-nya sama dengan 90 Newton. Langsung. Nah, sobat semua, kalau yang bekerja pada K2 berarti yang ini adalah F2, yang ini F1. Maka yang ditanya adalah F2 itu berapa? Nah, sobat semuanya, bisa kita gunakan mencari K paralelnya dulu, tapi bisa juga kita gunakan kesebandingan. Ingat, paralel itu delta X-nya sama. Berarti F sama dengan K delta X. Ininya sama. Berarti berlaku F sebanding dengan K. Nah, sobat semuanya, K1 adalah 300, K2 adalah 600. Kalau kita bandingkan berarti 1 banding 2. Berarti 90 itu dibagi untuk 1 dan 2. Kalau ingin langsung berarti di sini adalah 30 Newton, yang sini 60 Newton. Berarti jawabnya D. Semoga mudah untuk dipahami. Mari kita lanjutkan untuk contoh yang kedua ya, untuk rangkaian pegas paralel. Nah, kita lihat. Dua pegas dengan konstanta gaya 600 dan 400 Newton per meter ya. Kedua pegas diparalelkan. Besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menarik rangkaian pegas sehingga bertambah panjang. Berarti ini adalah delta X total. Nah, maka gayanya adalah berapa? Kita langsung menggunakan hukum Hooke ya. F sama dengan K delta X. F dengan K delta X. Kalau kita gunakan total, maka ini delta X total, maka K-nya K paralel. Dan ingat, konstanta pengganti paralel tinggal ditambahkan. Berarti berapa? 600
ditambah dengan 400. Ini dikalikan delta X-nya 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Ini meter. Nah, kalau ini sudah Newton. Berarti ini 100 dengan ini hilang ya. 6 dikalikan ditambah 4 10 kali 2 berarti 20 Newton. Berarti jawabnya C. Sobat semuanya, demikian tadi pembahasan kita tentang rangkaian pegas atau susunan pegas, seri dan paralel. Jangan lupa ikuti untuk video berikutnya tentang rangkaian pegas campuran. Semoga pembahasan kali ini mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.